Oke, selamat sejahtera semuanya teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai instalasi laptop Asus A442U keluaran sekitaran tahun 2018. Untuk bawaannya sendiri, laptop ini dibekali dengan Windows Ori. Sudah Windows Ori, Windows 10, tapi ketika saat instalasi secara menggunakan recovery terjadi masalah karena Windows yang diinstal adalah Windows 9. Windows 11. Sedangkan drivernya banyak yang tidak support untuk Windows 11. Maka dari itu kita di sini menginstal ulang menggunakan bootable USB. Untuk masuk pada mode BIOS, pertama-tama kita tekan F2 ya teman-teman ya. F2, kita restart, kita tekan F2, setelah itu akan masuk ke menu BIOS. Untuk tampilan menu BIOSnya seperti ini. Itu ya. Nah, di sini flash disk sudah saya colokkan, tetapi ketika masuk di BIOS, flash disk tidak terdeteksi. Memang di sini dia terdeteksi sebagai USB port, tapi di sini harus USB itu terdeteksi di bagian boot priority untuk dapat kita install. Nah, berhubung di sini tidak dapat muncul boot priority untuk USB yang kita ingin gunakan menjadi bootable Windows. Nah, di sini kendalanya teman-teman. Kenapa? Kita cek permasalahan di mana. Kita masuk, saya kembali lagi, kita masuk ke menu Advanced Mode atau F7, teman-teman tekan aja. Setelah itu kita masuk ke menu boot. Nah, di sini untuk boot option yang pertamanya, dia terdeteksi sebagai Windows Boot Manager, bawaan atau harddisknya. Nah, ini ya harddisknya ya. Tetapi yang USB kita atau USB yang ingin kita jadikan sebagai bootable installer itu tidak terdeteksi. Itu karena apa? Karena settingan untuk setup untuk USB ini saya awalnya menggunakan MBR. Laptop ini bisa terbaca jika setup bootable menggunakan GPT. Itu teman-teman ya. Teman-teman sebelumnya harus buat installernya dulu menggunakan GPT, terserah mau pakai apa. Saya biasa menggunakan Rufus. Oke. Nah, di sini saya sudah buat bootable-nya. Maaf ya, flash disk-nya agak-agak kuno nih ya. Kecil banget. Itu ya, saya lepas. Oke, sudah saya lepas. Sekarang coba kita untuk merestart. Laptopnya ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke exit. Oke aja. Jangan lupa di F2. Oke, masuk. Nah, ini yang saya katakan tadi.
Ketika bootable kita terdeteksi dan agar bisa dibuat sebagai installer bootable, maka harus terdeteksi di posisi boot priority-nya. Oke. Memang di sini dia di boot portnya juga terdeteksi, tapi yang kita gunakan adalah di posisi boot priority. Oke. Nah, di sini teman-teman, posisi hard disk bawaan laptop itu posisinya di paling atas. Ini menandakan atau mengartikan proses first bootnya atau boot pertama itu adalah menggunakan hard disk di laptop. Bagaimana kita menggunakan USB? Nah, kita tinggal klik tahan atau kita geser ke atas. Tes, oke. Nah, dia posisinya di paling atas. Ini menandakan bahwa UEFI SanDisk Partition 2 kita atau USB kita yang berisi bootable berposisi sebagai first boot atau boot pertama. Kalau lebih pastinya kita memastikan lagi, kita masuk ke advanced mode. Oke. Kita masuk ke menu boot. Nah, di sini ada dua option boot. Yang pertama adalah SanDisk atau USB kita tadi. Yang kedua adalah Windows. Karena posisinya tadi sudah saya balik ke atas, maka posisi first bootnya atau boot pertama adalah USB kita. Oke, setelah itu kita tinggal eksekusi aja. Kita save change and exit, dan kita oke. Nah, ini ada masalah ini teman-teman. Invalid signature detected. Check your secure boot policy in setup. Menandakan apa ini? Oke, kita cek lagi. Baik, kira-kira permasalahan ada di mana teman-teman? Kita di oke aja ya. Kita oke dulu, kita masuk ke BIOS lagi. F2, jangan lupa. Agak lama ya teman-teman laptopnya ini ya. Kayaknya faktor usia juga. Rasanya ini sudah hampir kurang lebih 5 tahun. Mungkin lebih optimal kita pergantian aja storage-nya. Kita menggunakan SSD. Beli SSD yang 240 ya, 240, 250. Beli yang murah-murah aja, harga 200 sampai 400 ribu. Kita ganti aja hard disk menjadi SSD. Kita belikan Candy. Apa itu Candy? Candy itu adalah rumah untuk hard disk laptop yang nantinya akan dimasukkan di DVD room. Ya, karena nantinya dimasukkan di DVD room. Jadi teman-teman, untuk bootnya kita menggunakan SSD, penyimpanannya kita menggunakan hard disk bekas laptop tersebut. Jadi masih bisa kita manfaatkan untuk hard disk bekasnya atau hard disk bawaannya. Nah, ini agak lama ya. Mungkin saya skip dulu aja ya, biar nggak terlalu nunggu terlalu lama. Kita langsung masuk ke case by case, issue by issue. Nah, ini dia ternyata malah masuk ke boot atau Windows-nya ini. Oke, saya skip teman-teman ya. Nanti sampai kita masuk lagi ke BIOS-nya kembali. Oke, kita sudah masuk ke BIOS.
Kita akan masuk ke menu advanced mode-nya lagi. Tekan F7 atau diklik di bagian bawah. Di sini teman-teman masuk ke menu security. Nanti permasalahannya ada di secure boot. Jadi teman-teman masuk di menu security. Di bawah sendiri ada ada tulisan mengenai secure boot. Itu coba masuk aja teman-teman ya. Nah, ini kita coba untuk menonaktifkan atau kita disable secure bootnya. Kita kembali ke menu boot. Oke. First bootnya atau boot pertama tetap pakai USB. Yang kedua boot option atau second bootnya kita disable aja, biar lebih fokus hanya ke flash disk saja. Setelah itu tekan F10 untuk proses save atau masuk ke menu save. Di save and exit. Di sini saya akan save change and exit. Enter. Oke, enter. Oke. Ternyata sudah ada tanda-tanda bisa masuk ke BIOS teman-teman ya. Oke. Sekian dari saya tidak melanjutkan cara instalasi. Mungkin ada link atau tutorial lainnya yang akan saya bagikan mengenai cara instalasi Windows 10, 7, 8, dan 11. Di sini saya nggak akan membahas mengenai itu. Di sini saya membahas mengenai permasalahan boot table atau USB tidak terbaca di Asus A442U. Sekian dari saya. Selamat melanjutkan, dukung channel ini terus. Semoga manfaat yang saya bagikan, manfaat ilmu pelajaran yang saya berikan dapat bermanfaat. Begitu maksud saya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Bila bermanfaat silakan share, like, and subscribe. Terima kasih semuanya.